ملامحك من بالي تزول لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول بس مش معقول اتعذب على طول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja berserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat besertakan salam kita sanjung-sanjungkan kepada pangkuan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Ansor MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI sekolah, yang mana beliau telah memberikan kepada saya tugas UAS berupa untuk mewawancarai 5 narasumber terkait hewan kurban. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mahfirawan Pasya dengan nomor NPM 2442011011, Prodi PAI semester 4. Nah, nantinya ada 5 narasumber yang akan saya wawancarai, dan setiap narasumbernya saya beri 3 persoalan, dan langsung saja ke narasumber yang pertama. Kali ini kita telah bersama narasumber kita yang pertama, yaitu Tengku Rasidin. Kepada Tengku Rasidin, nantinya kami akan bertanya 3 persoalan terkait hewan kurban. Nah, nantinya setelah saya tanya, Tengku Rasidin bisa langsung menjawab persoalan dari saya. Nah, adapun pertanyaan yang pertama, coba Bapak ceritakan garis besar tentang hewan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi kurban ataupun ibadah kurban ini merupakan syariat yang asalnya terkait dengan sejarah Nabiullah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam Allah Subhanahu wa taala lantik sebagai khalil, yaitu sebagai kekasih. Salah satu alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala lantik beliau sebagai kekasih, karena beliau mampu mengorbankan atau mampu membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan dengan bentuk apapun itu, termasuk dengan pengorbanan untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian singkat cerita, tak kala Nabi Ibrahim alaihissalam menunaikan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, maka beliau menunaikan penyembelihan anaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan yakin, dengan iman kepada Allah bahwa ini adalah betul perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan murni ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beliau mau memulai menyembelih anak beliau Nabi Ismail alaihissalam, maka singkat cerita Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kibas ataupun dengan seekor kambing. Maka dari sinilah mulai dari cerita riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam ini disyariatkan juga untuk Rasulullah SAW dan untuk umatnya untuk melakukan ibadah kurban. Jadi cerita itu tadi adalah awal adanya hewan kurban. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya, bagaimana yang Bapak ketahui tentang tata cara penyembelihan hewan kurban? Jadi sebaik-baik penyembelihan, yang pertama adalah kita pastikan alat penyembelihan, yaitu yang kita kenal dengan pisau, itu harus betul-betul tajam. Kemudian
kita menyembelihnya dengan cara yang hewan tersebut nyaman, yaitu dengan kita ikat kaki keempat kakinya, ikatnya jangan terlalu juga ketat, yang nyaman ya. Kalau dengan ukuran, kalau dia kesakitan itu tidak terlepas ikatannya. Jadi tidak renggang, juga tidak terlalu ketat. Seperti itu. Kemudian kita disunahkan menyembelih kurban itu menghadap kiblat. Kemudian membaca bismillah dan bertakbir. Seperti itu. Jadi itu tadi adalah tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, jadi pertanyaan yang terakhir Pak, apa pesan utama yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di luar sana agar ibadah kurban dilakukan dengan benar dan penuh makna? Yang pertama, kita belajar menunaikan ini adalah perintah Allah, yaitu kita belajar berkurban. Walaupun kadang di sisi lain kita lemah, mungkin ibadah yang lain lemah, tapi ini juga merupakan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar tunaikan ini adalah perintah Allah. Kemudian kita sebelum berkurban maka perlu kita belajar. Perlu kita belajar tentang cara kurban yang benar. Dengan cara kita belajar kepada teku-teku, kita bertanya kepada teku-teku bagaimana ibadah kurban kita lakukan dengan cara benar dan sempurna, yaitu dengan kita mengaji, bertanya kepada para teku kita, termasuk kita sebelum berkorban kita perlu juga kita hilangkan sifat-sifat yang buruk daripada diri kita, yaitu dengan sebab kita kurbankan, kita menyembelih kurbanan hewan kurban, kita juga berharap, berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala sembelih, Allah Subhanahu wa taala buang sifat-sifat buruk daripada diri kita. Baik, itu tadi adalah pesan untuk masyarakat luar sana agar berkurban itu lebih penuh makna. Nah, alhamdulillah 3 persoalan yang kita tanya tadi telah dijawab oleh Tengku Rasidin, dan kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Tengku Rasidin yang telah mau untuk kami wawancarai. Baik, kali ini kita bersama narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Yusra. Beliau menjabat sebagai imam dusun di Kampung Paiserni. Nah, jadi Pak, di sini kami akan bertanya kepada Bapak terkait seputar hewan kurban, yang mana nanti kami bertanya sebanyak 3 soal yang nantinya akan dijawab oleh Bapak. Nah, langsung saja Pak ke pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan yang pertama, mengapa hewan yang cacat atau sakit tidak boleh dijadikan untuk hewan kurban Pak? Ya, yang pertama sekali kita diperintahkan untuk memilih hewan kurban yang sehat dulu, kemudian sampai umur. Kenapa hewan yang sakit ataupun kurus tidak boleh dijadikan hewan kurban? Yang pertama sekali, dari segi daging mungkin hanya sedikit. Kemudian secara syariatnya memang kita diperintahkan yaitu untuk memilih yang sehat-sehat. Dan tentunya kita harus mengikuti perintah daripada syariat tersebut. Berarti kenapa hewan kurban itu tidak boleh yang cacat atau sakit? Berarti itu adalah satu ketentuan syariat, ya, gitu Pak ya. Ya. Kemudian kita lanjut ke persoalan yang kedua, yaitu apa saja syarat hewan yang boleh dijadikan untuk hewan kurban Pak? Ya, syaratnya itu tadi yang pertama sekali dia sehat, kemudian sampai umurnya, kemudian syaratnya hewan itu adalah tidak berhutang, dihutangkan kan kayak gitu. Baik Pak. Kemudian kita lanjut ke persoalan yang terakhir. Apa pesan utama Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar ibadah kurban dilakukan dengan benar dan penuh makna Pak?
Pesan Bapak untuk masyarakat di luar. Pesan untuk masyarakat di luar supaya hewan kurban itu maksudnya Pesan begini pertanyaan Pak. Apa pesan utama Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar ibadah kurban ini dilakukan dengan benar dan penuh makna Pak? ya, yang pertama sekali hewan kurban itu tentunya harus memenuhi syarat. Kemudian yang pertama sekali umur sampai, kemudian umurnya sampai, kemudian sehat, kemudian untuk dalam pemotongan hewan kurban itu hendaklah dengan benar, walaupun si pengorban itu tidak sanggup atau tidak mampu untuk menyembelih hewan kurban itu, maka hendaklah diwakilkan kepada orang yang ahli. Namun itu pun harus kita perhatikan. Yang pertama sekali dia harus Islam, kemudian harus dia itu dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kemudian di samping itu tentunya kita harus ikhlas dalam berkorban lillahi ta'ala. Baik, mungkin 3 persoalan tadi telah dijawab oleh Bapak Yusra. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Yusra yang telah mau untuk kami wawancarai. Baik, kali ini kita telah bersama dengan narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Mustawa. Baik Pak, kali ini saya akan mewawancara Bapak tentang hewan kurban, yang nantinya saya akan bertanya terkait 3 soal tentang hewan kurban ini yang nantinya bisa Bapak jawab. Nah, adapun pertanyaan saya yang pertama Pak, apa saja kriteria hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam Pak? Kriterianya kurban itu adalah ibadah penyembelihan hewan ternak tertentu sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu dilaksanakan pada 10, 11, 12, dan 13 di hari Zulhijjah. Yaitu kriteria hewan itu terdiri dari pemotongan dengan kurban. Kriterianya hewan itu harus sehat, seperti sapi, umurnya harus sampai 2 tahun, kalau kurang tidak bisa. Sapi, kerbau itu umurnya harus sampai 2 tahun, itu baru sah kita berkurban. Kemudian kalau kambing itu bisa 1 tahun atau 1 tahun 6 bulan, berumur 1 tahun atau 1 tahun 6 bulan. Kalau unta, kita di sini unta tidak ada. Kalau unta, kalau di Mekah itu berumur sampai 5 tahun baru bisa dikorbankan. Itu kriterianya itu tadi, yaitu hewan itu benar-benar sehat ya, tidak ada cacat, tidak ada seperti ada penyakit seperti penyakit kuku, itu tidak bisa. Itu kriterianya. Kemudian dia sehat dan enak kita, atau yang kita cintai hewan itu, bulunya bagus, kukunya bagus, tanduknya bagus, semuanya bagus. Berarti sehat dan tidak cacat. Sehat dan tidak cacat. Baik, pertanyaan kedua Pak, apa hikmah yang bisa diambil dari ibadah kurban ini Pak? Hikmah kurban itu yaitu salah satu seperti yang saya sampaikan tadi, itu penyerahan diri seorang hamba kepada Allah dengan apa rezeki yang telah dilimpahkan Allah kepada seseorang atau kepada kita semua. Jadi orang itu bisa menyisihkan sebagian daripada hartanya untuk berkorban pada tahun itu, dan untuk memberikan kepada fakir dan miskin dan orang-orang yang di sekitarnya untuk menikmati yaitu hasil jerih payahnya selama 1 tahun ke depan. Baik Pak, pertanyaan ketiga Pak, apa pesan utama Bapak untuk masyarakat di luar sana agar pelaksanaan kurban ini lebih bermakna Pak? Pesan saya ini kan mudah-mudahan di tahun ini alhamdulillah di kita ini banyak orang yang berkorban, sampai-sampai hewan yang akan dikorbankan pun nggak ada lagi, udah nggak cukup. Jadi ini motivasi masyarakat yaitu untuk berkorban. Dan mudah-mudahan kita doakan untuk tahun depan saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah rezeki yang berlebih dapat lagi berkorban di tahun-tahun kemudian, menjadi bisa untuk membantu orang-orang fakir miskin dan anak-anak
anak yatim dan orang-orang tidak mampu di sekeliling kita, bisa dia nikmati hasil daripada rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Ini harapan kita pada masyarakat kita, mudah-mudahan di tahun depan nanti bisa masyarakat kita kalau tidak pun setengahnya 75% bisa untuk berkorban untuk selanjutnya. Baik, mungkin itu tadi adalah 3 persoalan dan jawaban dari Bapak Mustawa. Baik, kali ini kita telah bersama dengan narasumber kita yang keempat, yaitu dengan Bapak siapa Pak? Mulyadi. Dengan Bapak Mulyadi. Nah, Pak, di sini kami akan bertanya nantinya terkait tentang hewan kurban, yaitu kami bertanya sebanyak 3 persoalan mengenai hewan kurban ini. Nah, adapun pertanyaan saya yang pertama yaitu Pak, bagaimana proses pemilihan hewan kurban yang baik dan berkualitas, Pak? Yang pertama sekali, pemilihan hewan kurban yang berkualitas. Yang pertama sekali kita harus beri unsur daripada kesehatan. Yang pertama sekali dari kesehatan, ya, terus dari segi kegemukan badan ataupun kualitas daging yang sesuai menurut pasaran lah. Berarti kita harus melihat fisiknya Ya, juga, Pak, fisiknya juga. Jangan ada cacat ataupun ada kekurangan lah daripada hewan kurban ini. Karena dari keutamaan daripada hewan kurban itu dari fisiknya pun termasuk nilai. Karena kalau ada kecacatan di dalam hewan tersebut maka kurang sempurna lah istilahnya untuk hewan kurban itu. Baik, pertanyaan yang kedua, mengapa usia kurban ini menjadi salah satu syarat yang penting untuk hewan kurban, Pak? Ya, karena kita ini kan ada tuntunan istilahnya dari syariat, tuntunan dari agama juga, karena ini disesuaikan dengan apa-apa yang ada di peraturan agama. Karena sudah itu termasuk udah dewasa lah, makanya diharuskan istilahnya usianya harus cukup 2 tahun. Kalau lebih bisa juga, asal jangan kurang. Karena itu adalah perintah dari syariat kita pun kayak gitu. Berarti istilahnya hewan kurban ini harus dewasa. Ya, dewasa. Baik, pertanyaan ketiga, Pak. Apa pesan utama Bapak untuk masyarakat di luar sana agar pelaksanaan kurban ini lebih bermakna, Pak? Ya, kalau menurut saya itu yang pertama sekali, ini kan ada 2 versi dia dalam berkorban ini. Pertama sekali ada sistem kelompok, kan gitu. Ada sistem panitia, ada yang sistem mandiri, sendiri-sendiri. Ya, ini menurut saya kita sesuaikanlah untuk istilahnya perintah agama itu. Bagaimana istilahnya sepertiga untuk yang pengorban ataupun ya selainnya itu untuk fakir miskin. Makanya itu lebih bermanfaat istilahnya yang berkorban maupun yang ada di masyarakat itu tersendiri. Baik, mungkin itu tadi adalah 3 persoalan yang telah dijawab oleh Bapak Mulyadi tadi terkait hewan kurban. Kita kali ini telah bersama narasumber kita yang kelima, yaitu narasumber kita yang terakhir. Nah, kepada Bapak, sebelumnya di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait tentang hewan kurban. Nah, nantinya ada 3 persoalan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Setelah saya membacakan soal, Bapak boleh langsung menjawab pertanyaan saya. Nah, adapun pertanyaan pertama saya yaitu, menurut Bapak, bagaimana cara menanamkan semangat berkurban kepada generasi muda? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita maknai kurban ini, kalau zaman-zaman sebelum ini, kurban ini dipersepsikan oleh generasi muda, ini urusan orang tua, urusan orang kaya, urusan ulama-ulama. Karena tidak ada sosialisasi kepada generasi muda, baik itu tokoh masyarakat atau lembaga yang berwenang memberi pemahaman kepada generasi muda, ini agak terabaikan. Kita harus memberikan dasar pada kurban itu adalah keimanan. Kemudian untuk generasi muda pada saat ini, kita rubah cara memberi pemahaman, apalagi
di era digitalisasi pada saat ini. Nah, memberikan sosialisasi melalui teknologi pada saat ini tidak susah. Artinya begitu perlu berkorban itu, baik orang tua atau muda, karena manfaat positifnya yang harus diberikan sosialisasi kepada anak muda sehingga memotivasi anak muda, artinya gaya hidup dan spiritual. Nah, karena tidak kepahamannya sehingga mereka merasa berat. Tetapi dengan motivasi dari para orang tua melalui Instagram, lembaga yang berwenang memberikan sosialisasi kepada generasi muda, kalau merasa berat bisa secara berkelompok, kan tidak ada mudahnya. Sehingga di sini kita bisa mendidik generasi muda, pertama menabung, kalau merasa berat membuat kelompok. Saya pikir ini cukup mudah dengan era digitalisasi pada saat ini. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa tantangan yang biasanya dihadapi dalam pelaksanaan kurban di masyarakat Pak? Pada umumnya di masyarakat umum, pertama memang harus berdasarkan panggilan iman. Ini yang agak berat. Yang kedua, keikhlasan. Yang ketiga, di masyarakat umum pada dasarnya kurban ini sering dilaksanakan, akan tetapi pendistribusiannya masih agak keliru. Padahal kurban ini baik miskin atau kaya sama saja untuk mendapatkan pendistribusian daging kurban ini. Ini yang kadang-kadang masih ada simpang siur. Kemudian tantangannya adalah hilangnya satu trust dari pelaksana kurban ini terhadap keteladanan di kampung. Kemudian kepercayaan ini yang perlu ditanamkan kepada orang yang ingin berkorban sehingga mereka memahami makna daripada kurban itu sendiri. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan kita yang ketiga, yaitu apa pesan utama Bapak untuk masyarakat di luar sana agar berkurban ini lebih bermakna Pak? Himbauan kita kepada masyarakat luar, jadikanlah kurban ini menjadi kebutuhan secara spiritual, panggilan keimanan dengan sejarah-sejarah yang harus disajikan kepada mereka. Kemudian secara umum ini jangan dibuat menjadi kebiasaan, tetapi dibuatlah menjadi kewajiban dan kebutuhan untuk berkorban. Kita berbagi sesama masyarakat bagi yang mampu. Ada yang tidak mampu, ada yang mampu. Yang mampu silakan berkorban. Kemudian berbagilah dengan orang yang belum mampu berkorban, sehingga masyarakat yang belum mampu merasa artinya terpanggil juga nanti akan datang, akan berkorban dengan panggilan keimanan. Demikian saya pikir yang dapat saya berikan, ini menurut saya sendiri. Baik Pak, mungkin itu tadi adalah jawaban dari narasumber kita yang terakhir, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah mau untuk kami wawancarai. Nah, mungkin cukup sekian wawancara kita pada kali ini. Baik, itu tadi adalah wawancara dengan 5 narasumber yang berbeda terkait hewan kurban. Mungkin ada salah kata atau kurang profesionalnya saya dalam bertanya, saya meminta maaf, dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.